sedikit. Ada apa? Ya, hari ini tanggal 19 saya Anda seorang. Sebetulnya ada 3 misi saya ke sini. Pertama, sesuai dengan janji saya dalam online, bahwa saya akan melaporkan ketiga komisioner KPK yang mengundurkan diri, yaitu Agus Raharjo, Laude M. Syarif, dan Saud Situmorang, keluarga sama saya. Karena mereka mau mengundurkan diri dari jabatannya komisioner KPK, padahal tinggal 2 bulan lagi. Tinggal 2 bulan lagi. Jadi mereka ini boleh dikatakan lari dari tanggung jawab. Itu maksudnya kejahatan jabatan. Kejahatan jabatan kalau di militer ini disersi meninggalkan jabatan, lari ke tempat musuh, itu satu. Tapi saya dapat informasi barusan bahwa mereka tidak jadi mengundurkan diri. Jadi pending kan. Mudah-mudahan nanti kepastiannya tetap jalan. Yang kedua, mengkonsultasi melaporkan Hotman Hutapea, bahwa Hotman Hutapea itu ternyata tarifnya itu nggak ada namanya sesuai dengan KTP-nya, akte kelahirannya. Contohnya laporan polisinya yang di Bali yang kehilangan HP-nya itu nggak pakai tarif, itu nggak pakai tarif. Jadi namanya Hotman. Saya mau melaporkan dia pada tahun sejak 2011 dia melakukan kejahatan profesi atau mafia peradilan. Dia mendapat uang sampai 69 miliar yang dia minta itu untuk menyuap hakim. Jadi kekayaan Hotman itu dari situ. Makanya saya mau melaporkan itu. Sebetulnya saya melaporkan ke KPK, ya. Ke KPK, karena KPK lagi ribet. Masih ribet lah. Jadi saya tetap konsultasi dulu ke sini. Kalau memang di sini nanti diterima di sini. Karena penegak hukum itu khusus korupsi itu ada 3, polisi, kejaksaan, dan KPK. Kalau polisi juga bukan semua polisi, bukan. Terus polisi bagian tindak pidana khusus, Bareskrim, lalu lintas nggak bisa, Sabara nggak bisa, gitu lah. Kalau di kejaksaan, Jampitsus, pidana khusus. Jadi hanya 3 institusi di negara ini yang boleh memeriksa korupsi: Bareskrim, Pitsus, KPK. Jadi saya nggak bisa. Sebetulnya ini lebih akurat, lebih efektif kalau kejahatan suap atau mafia peradilan yang Hotman ini KPK. Tapi mereka sekarang lagi goncang, ya. Kalaupun nanti dilimpahkan dari sini atau disupervisi dari KPK, jadi saya minta nanti akan disita seluruh hartanya Hotman itu. Hartanya Lamborghini, mobil, hotel, apa kantornya itu semua hasil kejahatan. Bukti-buktinya mungkin apa? Buktinya udah. Apa aja mungkin? Bukti-buktinya. Jadi kalau dibilang bukti-bukti sulit, ya. Tapi itu nanti urusan penyidik meminta putusan dari pengadilan. Ini bukan kayak bukti-bukti penjamretan, bukan. Nah, ini tindak ada korupsi, ada di khusus. Kalau kalian tanya bukti-bukti bahwa PT Kiani Kertas itu tukar baju menjadi kertas Nusantara, itu punya manajemennya lah, nggak usah sebut namanya siapa, ya, nggak baik, ya. Nah, itu harusnya harus pilot, punya utang 14,31 triliun, dipilotkan oleh satu PT. Nah, terjadi di sini permainan Hotman. Hotman membentuk 2 kantor, penggugat, tergugat. Padahal kantor ini dia juga, adiknya si Duma Hutapea menjadi kurator. Nah, disinilah permainannya itu. Hakimnya waktu itu majelis hakimnya Cokarda, orang Bali, dan hakimnya Muhyiddin Nenggolan. Nah, sekarang dia minta uang itu dari manajemen PT Kiani Kertas, uang 69 ini, sebetulnya 80 yang udah dia terima, enggak 60.
Dia minta 75, yang udah dia terima 69. Nah, sekarang nanti penyidik lah yang mau lihat itu uang itu kemana aja. Karena itu putusan itu yang harusnya kalah menjadi tidak kalah, itu aja. Yang ketiga, saya nanti koordinasikan bahwa sesungguhnya Anda semua orang memiliki lagi konten porno yang diproduksi atau keluar dari Instagram Hotman Paris Official. Ini nggak usah sebut namanya siapa pemiliknya ini. Ya, sekarang yang saya laporkan ini adalah konten porno durasi 2 menit yang keluar dari konten atau Instagram Hotman Paris Official. Itu yang waktu itu abang laporkan ke Polda itu enggak? Bukan, yang di Polda lain lagi. Yang di Polda itu hanya 7 detik ya, 7 detik. Paling 10 detik lah yang di Polda itu, dan itu pun ditutupi buah apel. Kalau ini lain. Nah, iya itu atau tidak itu saya nggak tahu persis, biarlah penyidikan nanti yang ini. Dan ini ada 2 menit. Jadi yang dilaporkan Pak Hati itu hanya 10 detik mungkin ya. 10 detik, kalau ini 2 menit. Tapi waktu itu kan laporan abang yang di Polda kan ditolak tuh bang? Enggak, nggak ditolak. Kok ditolak? Yang pada saat itu yang abang juga wawancara sama kita kan yang sempat Mau melaporkan Hotman, laporan palsu, bukan ini. Jadi ini berbeda dari yang kemarin di Polda ya bang, beda lagi kasusnya. Berbeda. Ini kan melaporkan konten porno. Kalau yang di Polda itu saya melaporkan dia fitnah, pencemaran, tapi atas laporannya itu. Tapi saya tidak punya nomor laporannya. Jadi saya mau lapor balik nggak bisa. Tapi kalau di sini enggak, ini hanya mau lapor. Ya 3 itu tadi, melaporkan mafia peradilannya atau mafia pilot, atau sebetulnya dalam hal ini si Hotman ini Markus sebetulnya, maklar kasus. Karena dia di sini dia tidak ikut pengacara, di si penggugat tidak ikut, di si tergugat pilot tidak ikut, tapi pengacaranya di sini, si penggugat ini dia juga, si tergugat ini dia juga, karena ini masalah harta perusahaan pilot ya, maka kurator atau mediasi si adiknya kandung. Jadi 3-tiganya dia ngatur nih, si penggugat, tergugat. Nah, itulah sampai dia Hotman beli hotel di Lagu Buti, tempat dia lahir. Saya udah foto kemarin, dia udah nyampe. Udah. Tapi atas dasar apa bang itu bukti apa? Abang menduga hal Bukan tersebut menduga. dapat Iya. dari mana? Nggak menduga sih. Dapat buktinya dari mana mungkin bang? Bukti apa? Yang sebetulnya yang ngantar duitnya ke kantornya itu ada di sini sekarang, tapi saya nggak usah ini. Nanti akan diperiksa juga. Kan ini diantar duitnya ini sampai 69 M. Yang antar ini itu yang ngasih statement sama saya itu, kalau kalian itu yang di samping saya itu namanya Siopung itu. Gelarnya Siopung. Sebetulnya markanya Osmar Paung, tapi Siopung. Hotman kenalnya Siopung. Bang Andar, ini kan terlihat banyak sekali masyarakat yang akhirnya berpikir ada apa sih Bang Andar, kenapa seperti memiliki dendam pribadi gitu? Iyalah, demi hukum. Ini demi penegakan hukum. Kalau dendam pribadi ini bukan masalah warisan lah, demi hukum. Tanpa saya melaporkan, dilaporkan orang lain. Cuman satu hal, dalam hal ini saya di sini adalah warga masyarakat, ya. Warga masyarakat, orang Indonesia asli yang punya, yang cakap bertindak. Jadi saya di sini bukan advokat, bukan peradi, tapi saya adalah Direktur Eksekutif LSM GAS. GAS ini Government Against Corruption and Discrimination. Saya bertindak di sini, tidak ada kaitannya sama peradi sama advokat. Saya sebagai pribadi.